إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala mempermudah langkah kita guna menegakkan sebuah syariat yang sangat agung di dalam Islam, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga beliau ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah mengeluarkan sebuah hadis di dalam kitab musnadnya, yang di mana hadis itu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Sulaiman ibn Al-Ash'ath Al-Azdi Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah taala di dalam kitab sunannya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia khadimi Rasulullah Anas ibni Malik ibni Nadhr ibni Damdam Abu Hamzah al-Madani al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Anas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa peristiwa besar dan agung yang sebelumnya Nabi SAW tidak pernah melihatnya.
Di antara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau kisahkan kepada kita di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di proses Mi'raj, beliau berkata, "Marartu biqaumin." Ketika itu aku melewati suatu kaum. Apa yang dilakukan oleh kaum tersebut dan bagaimana sifat mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahum adfarun min nuhas." Kaum itu, orang-orang itu, kelompok itu, manusia-manusia itu memiliki kuku-kuku yang panjang, memiliki kuku-kuku yang tajam, min nuhas, yang terbuat dari tembaga. Apa yang mereka lakukan? Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka cakar-cakar muka mereka, mereka cakar-cakar tubuh mereka. Anggota tubuhnya dicakar-cakar dengan kuku tersebut. Pemandangan itu mengagetkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Apa yang sudah mereka lakukan di dunia sehingga mereka mendapatkan siksa seperti itu? Kata malaikat Jibril alaihi salam, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas." Wahai Muhammad, mereka itu wahai Muhammad adalah orang-orang ketika di dunia kesukaannya, hobinya, kegemarannya, rutinitasnya adalah memakan bangkai saudaranya, memakan daging saudaranya. Dan yang kedua, wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka suka untuk mencela, menginjak-injak kehormatan orang lain. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata memakan bangkai manusia, memakan bangkai manusia, ini adalah istilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, sebuah ayat yang sering dibawakan oleh para khutbah, oleh para duat, oleh para asatidzah, di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kaum muslimin dari 3 amalan yang kalau dilakukan oleh sebagian mereka dapat memecah belah saf kaum muslimin secara umum. 3 amalan yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Karena kalau dilakukan maka akan tumbuh kebencian di antara mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti mereka dalam ayat ini, dan juga di ayat yang lain Allah sebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh di tali Allah, jangan berpecah belah. Sehingga Islam datang dengan berbagai syariat, Islam datang dengan berbagai aturan, dengan berbagai undang-undang yang melarang setiap hal yang berpotensi memecah belah kaum muslimin. Apa amalan-amalan itu? Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Yang pertama, kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Allah menyebutkan inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari prasangka, mayoritas dari prasangka itu akan berakhir kepada dosa. Berprasangka buruk. Kemudian yang kedua, wala tajassasu. Janganlah kalian saling mencari kesalahan antara satu dengan yang lain. Jangan suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Jangan suka mencari-cari aib orang lain, karena ini berpotensi memecah belah. Dan Allah larang itu, haram tajassus. Dan yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan, kata Allah Azza wa Jalla, sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Jangan sampai ada sebagian dari kalian menggibahi sebagian yang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita akan buruknya perilaku gibah. Kata Allah Azza wa Jalla, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah salah seorang dari kalian? Allah gambarkan ini, Allah berikan kita gambaran, permisalan yang dengannya akal kita dapat memahami seberapa buruk sebuah perbuatan yang Allah Azza wa Jalla larang itu. Adakah di antara kalian yang suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri?
Kata Allah Azza wa Jalla, fakarihtumu, niscaya kalian akan jijik dengan hal itu. Jijik. Sebagaimana jijiknya kalian untuk memakan bangkai saudara, maka seperti itulah juga kejijikan kalian dari melakukan perbuatan ghibah. Wattaqullah, kata Allah Azza wa Jalla, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat, lagi zat yang maha penyayang. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Lalu pertanyaannya, apa itu ghibah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya telah mendefinisikan kepada kita apa itu ghibah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi di dalam sahihnya, dari jalur 3 periwayatan syekhnya. Yang pertama bernama Yahya bin Ayyub, yang kedua bernama Qutaibah bin Sa'id, yang ketiga bernama Ali bin Hujr. Ketiganya meriwayatkan dari seorang syekh bernama Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir. Meriwayatkan dari Al-Ala ibni Abdurrahman ibni Yaqub Al-Madani. Meriwayatkan dari bapaknya bernama Abdurrahman ibni Yaqub Al-Madani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr Al-Yamani Ad-Dawsi Al-Madani radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat dengan penuh tawadhu berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika engkau menyebutkan suatu hal yang ada pada saudaramu dan dia benci hal itu disebutkan kepada orang lain. Dia tidak suka kalau seandainya hal itu disebarkan kepada orang lain. Itu adalah ghibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengundang pertanyaan dari salah seorang sahabat yang mendengar definisi tersebut. Apa kata sahabat tersebut? Wahai Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau yang aku sebarkan, kalau yang aku ceritakan, kalau yang aku informasikan kepada orang-orang itu memang benar adanya, ada pada saudaraku? Itu fakta, wahai Rasulullah. Itu bukan berita bohong, bukan berita yang direkayasa. Itu benar sesuai kenyataan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila informasi yang kau sebar berkaitan saudaramu itu adalah benar, sesuai fakta, sesuai kenyataan, itulah ghibah. Kau telah menggibahinya. Dan apabila ketika engkau menyebarkan suatu informasi dan itu tidak benar, itu suatu berita yang bohong, maka sungguh faqad bahattahu, engkau telah membuat kebohongan yang besar atas dirinya, engkau telah memfitnahnya, dan ini dosanya lebih berkali lipat dibandingkan dengan dosa ghibah itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur barrur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama tadi kita sudah bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan siksaan bagi para pengghibah. Orang-orang yang tidak bisa menahan lisannya, lidahnya dari menggibahi orang lain. Orang-orang yang tidak bisa menahan lisannya dari membicarakan keburukan orang lain. Di khutbah yang pertama juga kita telah membahas bagaimana larangan keras yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Larangan tentang ghibah dan juga larangan-larangan hal-hal yang lain yang dapat merusak saf kaum muslimin, yang semua itu berasal dari lisan. Kemudian di akhir khutbah yang pertama juga kita sudah bahas tentang definisi dari ghibah,
sebagaimana yang telah diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Di khutbah yang kedua ini muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita pernah melakukan ghibah? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara bertaubatnya? Tentunya solusinya ada pada sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad ibni Ibrahim ibni Ismail ibni Mughirah Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi, di dalam kitab sahihnya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi berkata, "Man kanat lahu mazlimatun li ahadin min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang pernah melakukan dosa kezaliman, tindak kezaliman kepada saudaranya, terkhususnya berkaitan dengan kehormatan, dia lukai kehormatan saudaranya dengan lisannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa solusinya? Falyatahallalhu minhul yaum. Maka hari ini juga halalkan perbuatan haramnya. Halalkan perbuatan zalimnya. Halalkan gibahnya. Hendaknya dia segera menyelesaikannya hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum nanti akan datang suatu hari tidak lagi bermanfaat dinar, tidak lagi bermanfaat dirham, tidak lagi bermanfaat mata uang apapun, tidak lagi bermanfaat transfer apapun, tidak lagi bermanfaat. Hari itu berterannya hanya dengan pahala dan dosa. Di hari pengadilan, pengadilan itu adalah dipegang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berteran ketika itu antara orang yang dizalimi dengan yang menzalimi hanyalah dengan pahala dan dosa. Oleh karena itu Nabi sebutkan di akhir hadis, in kana lahu amalun salih. Apabila si penggibah ini dia punya amalan saleh, rajin beribadah ketika di dunia, rajin mengamalkan amalan saleh, bertumpuk pahalanya, ukhidha minhu biqadri madlamati, maka pahala-pahalanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar kezalimannya, dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Wa illam takun lahu hasanat, namun apabila dia tidak memiliki kebaikan di dunia, ahli zulm, ahli fisq, ahli al-isyan, banyak lalainya, banyak meninggalkan kewajibannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka orang-orang yang dia gibahi dulu di dunia, orang-orang yang dia zalimi di dunia, akan diambil keburukan-keburukan dosa mereka. Dosa-dosa mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah dan dilemparkan kepada orang yang penggibah ini, akan dilemparkan kepada orang yang zalim ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mengucapkan suatu hal yang pada akhirnya akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bagi seorang muslim untuk berilmu sebelum beramal. Apapun yang ingin kita keluarkan dari lisan kita, pikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan ini akan mendatangkan keridhaan Allah ataukah sebaliknya akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك الهدى
والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويا أنت أخي المؤذن أقم الصلاة